Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana pada saat ini kami rindu berbagi firman Tuhan kembali. Sebelumnya kita mendengarkan, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kemurahan kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan nyatakan selalu dalam hidup kami hari lepas hari. Sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, di mana kami rindu menikmati firman Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan yang baru dalam hidup kami. Di tengah-tengah kami berjalan di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan. Kami butuh firman Tuhan, kami perlu firman Tuhan di hari-hari ini. Menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan ini. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Pakailah kami menjadi saluran berkat firman-Mu. Roh Kudus yang mengurapi kami. Menyingkapkan dan membukakan rahasia firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, gimana firman Tuhan yang kami bagikan di minggu yang lalu itu, bagaimana membangun hubungan yang baik dengan Tuhan ya. Kita tentunya sebagai umat-umat kepunyaan Tuhan, satu hal yang sangat susah yang kita lakukan adalah bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan ya. Puji Tuhan, kembali kita melihat firman Tuhan pada saat ini di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Di sana katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Puji Tuhan, di mana firman Tuhan ini berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Ya, Tuhan bergaul karib dengan kita yang takut kepada Dia, firman Tuhan katakan. Ya, bagaimana orang yang takut dengan Tuhan itu? Yaitu adalah orang yang selalu setia, taat, ya, melakukan firman Tuhan. Itulah yang Tuhan maksudkan dalam takut akan Dia. Kita menjadi orang yang setia, taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan sepenuh hati kita, ya, taat melakukan kehendak Tuhan. Itu yang takut akan Tuhan, itu menjadi golongan orang yang takut akan Tuhan. Jadi Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang demikian, ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bagaimana kita mempunyai seorang sahabat karib ya. Tentunya tidak ada hal yang tertutup lagi, kita terbuka, saling menceritakan satu sama yang lain, ya. Kita tidak pernah menutupi apa yang ada, apa yang hendak kita katakan, apa yang hendak kita rencanakan, ya. Itu dalam kita bersahabat di tengah-tengah dunia ini, ya. Kita punya teman, sahabat karib. Nah, bagaimana dengan Tuhan, ya? Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, ya. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka, ya. Perjanjian yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita, ya, akan Dia beritahukan. Ya, mengapa firman Tuhan katakan, ya, orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang taat. Mari di hari-hari ini, adakah kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang taat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, sehingga kita mengetahui apa rancangan Tuhan bagi saya dan saudara, apa rencana Tuhan bagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Akan Tuhan beritahukan itu bagi saya dan saudara, ya. Tidak ada yang tersembunyi, Tuhan akan menceritakan itu kepada saya dan saudara, ya. Dia tidak akan pernah menyembunyikan apa yang menjadi rencananya bagi saya dan saudara, ya. Dia membukakan, dia menyingkapkan itu, dia menceritakannya bagi saya dan saudara. Ini firman Tuhan katakan dalam firman Tuhan ini dari ayat ini, ya. Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perjanjian artinya firman Tuhan ini dibukakan, disingkapkan bagi saya dan saudara, tidak ada tertutup lagi, ya. Ya, janji firman Tuhan, ya, dan amin bagi saya dan saudara. Jika kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, kita adalah orang-orang yang menikmati janji-janji Tuhan, ya. Dimana firman Tuhan ini sangat luar biasa mengingatkan kami bagaimana Tuhan itu tidak pernah tinggalkan saya dan saudara, ya. Jika kita bergaul karib dengan Tuhan dan Tuhan bergaul karib dengan kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, ya. Kami selingi sedikit dengan kesaksian kami, di mana pada tahun 2006, ya,
saya terpisah dengan suami saya karena pekerjaan ya. Dia ada di kota ya, kurang lebih ada 1 tahun ya, karena jedanya 1 tahun hingga jarang pulang ke rumah. Nah pada saat itu dimana saya memang orangnya suka berdoa, jam-jam doa saya. Di saat saya berdoa, Roh Kudus katakan ya, suami kamu melakukan sesuatu yang menyakitkan hatimu, ya katakan kepada saya. Jadi saya menangis ya, saya katakan Tuhan, saya tidak mampu terima ini, Tuhan saya tidak mampu menghadapi semua ini. Tuhan, jika Tuhan izinkan, berikan saya kekuatan, berikan saya kemampuan, jika Tuhan mengizinkan saya mengalami ini. Ya puji Tuhan, di saat saya berdoa Tuhan sampaikan itu ya. Tuhan nyatakan apa yang sedang terjadi, yang tidak saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Tuhan menyampaikan, Tuhan menyatakan itu kepada saya di saat saya berdoa ya. Puji Tuhan, saya seringkali bergumul, saya katakan Tuhan, di saat Tuhan izinkan saya mengetahui masalah ini, Tuhan kuatkan saya katakan mampukan saya. Ya, saya menyaksikan ini bukan berarti saya membuka aib suami saya, tidak saudara. Saya diingatkan untuk menyaksikan ini, bagaimana Tuhan menyatakan, membukakan hal-hal yang tersembunyi yang tidak kita ketahui itu. Itu sebabnya firman Tuhan ini saya bahwa Tuhan ingatkan saya untuk menyampaikan ini ya. Bagaimana pada saat itu saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang Dia lakukan. Ya, tapi di saat saya berdoa Roh Kudus katakan. Nah, bagaimana Tuhan katakan dalam firman Tuhan ini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Ya, ada hal-hal yang tersembunyi Tuhan singkapkan bagi saya ya. Puji Tuhan, pada saat itu tibalah waktunya saya bertemu dengan suami saya di kota itu ya. Di saat saya berangkat ke sana, hati saya sudah memang merasakan, perasaan sudah tahu, karena Roh Kudus sudah sampaikan itu kepada saya, dan saya memang harus uji, dan saya berdoa kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan kuatkan saya, mampukan saya jika ini sudah terbuka dan tersingkap di depan saya. Nah puji Tuhan, sampai di sana ada keluarga dari pihak suami menceritakan, oh, gini ya, dia ceritakan kepada saya. Nah puji Tuhan, hati saya sudah merasa ya kayak tak mampu untuk menerima. Sehingga pada saat itu saya tak katakan kepada suami saya, apa benar kamu melakukan hal ini? Saya katakan, apa benar kamu menyakitkan hati saya? Ya, jujur, jawab jujur, saya katakan kepada suami saya ya. Puji Tuhan, dia jujur, jujur dengan apa yang sedang dia lakukan. Dia katakan, iya, saya melakukan ini. Nah, jadi manusia saya menangis ya, saya tidak mampu secara manusia saya sebagai seorang istri, saya disakiti ya. Jadi suami saya katakan, saya minta maaf. Pada saat itu manusia saya berontak ya, tidak mau memaafkan suami saya. Ya, saya menangis, saya katakan inilah yang sebenarnya dulu yang saya tidak suka. Saya katakan, ya kenapa terjadi pada saya ya. Memang benarlah firman Tuhan katakan, apa yang tidak kita mau itu yang terjadi ya. Dan jujur dulu sebelum saya dipulihkan dan saya bertobat itu saya orangnya pecemburu, dan saya katakan jika saya disakiti 1 kali saya harus minta cerai ya. Itu prinsip saya dulu dan itu perkataan yang saya katakan ya. Tapi Tuhan itu baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengubah hidup saya, Tuhan memulihkan karakter saya. Sehingga di saat saya mengalami masalah ini ya, saya tidak respon dengan apa yang daging saya katakan. Walaupun secara manusia saya menangis, saya katakan, Tuhan, saya tidak mampu terima ini ya. Di saat saya katakan, pokoknya ya, suara daging saya katakan, pokoknya saya mau cerai gitu ya. Tapi di saat saya katakan itu, saya menangis, saya berlutut, tiba-tiba ada suara berkata ya kepada saya pada saat itu, ya, jika kamu tidak mengampuni suamimu, aku juga tidak mengampuni kamu. Ya, di saat suara itu mengingatkan saya tentang firman Tuhan, ya, ada perkataan firman Tuhan itu dalam Injil Lukas ya. Jika kita tidak mengampuni orang lain, kita juga tidak diampuni oleh Tuhan. Nah saat itu Roh Kudus sampaikan firman itu kepada saya. Jika kamu tidak mengampuni suamimu, kamu juga tidak saya ampuni. Tuh, hati saya langsung ya tersentak. Saya katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya katakan,
Ya, Engkau telah membentuk saya dengan masalah ini. Saya katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan di saat Tuhan mengingatkan saya dengan firman Tuhan itu. Ya, jadi saya harus lakukan firman Tuhan. Ya, di saat itu Tuhan katakan mengingatkan saya dengan firman Tuhan. Saya langsung respons, ya Tuhan, mampukan saya mengampuni suami saya Tuhan. Saya melepaskan roh pengampunan kepada suami saya. Ya, puji Tuhan, saya respon ya. Dan saya balik kepada suami saya katakan, malah saya minta maaf saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Saya katakan kepada suami saya minta maaf jika ada hal-hal yang tidak baik yang engkau lihat dalam pribadi saya sehingga engkau menyakiti saya katakan saya minta ampun. Tapi dia katakan tidak, ini karena masalah pekerjaan, karena jauh tidak bertemu lama dan juga godaan-godaan ya. Seorang perempuan ini yang membuat saya tidak tahan, katanya dia yang menggoda saya. Nah, saat itu saya terima maaf suami saya, ya saya mengampuni dia sehingga besoknya kami jalan dan sempat saya bertemu dengan perempuan itu ya. Saya katakan kepada dia, apakah benar kamu yang mengenal suami saya? Saya katakan, iya. Dia waktu saya berjumpa dengan dia ya, dia takut sekali dia. Saya santai aja, saya katakan, jangan ganggu suami saya, jangan ganggu rumah tangga saya lagi ya. Saya katakan kepada dia, mari cari laki-laki yang benar-benar sungguh mengasihi kamu, bukan ya yang punya istri ya. Nah, pada saat itu ya, bagaimana saya menyaksikan hal ini, hal yang tersembunyi itu Tuhan singkapkan bagi saya ya. Tuhan kuatkan juga saya untuk menghadapi itu ya. Mulai pada saat itu saya mengucapkan ya, saya melepaskan roh pengampunan itu kepada suami saya. Sampai pada hari ini saya pun tidak pernah mengungkit-ungkit masalah itu ya. Dan saya pun tidak pernah merasa sakit hati ya. Merasa cemburu kepada suami saya. Saya benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Ya, dimana saya melihat luar biasa kuasa Tuhan bekerja. Bagaimana firman Tuhan ini katakan ya, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan suka dengan kita, Tuhan suka dekat dengan kita. Bahkan Dia akan selalu menyingkapkan, membukakan ya firman Tuhan bagi saya dan saudara. Dia selalu ada di setiap langkah hidup kita, dimanapun kita pergi dan berada. Dia berbicara kepada kita ya di hati pikiran kita untuk menyampaikan firman Tuhan, menguatkan saya dan saudara ya. Pada saat saya mengalami itu ya, pas besoknya kami sudah baikkan dengan suami saya, tiba-tiba perempuan itu datang ya, saya tidak tahu, dia tiba-tiba datang mencari suami kami pada saat itu ya di rumah ipar kami ya. Dia datang, dia membawa tas ya. Di saat itu dia menangis-nangis. Ada suara berkata kepada saya, ada sesuatu hal yang dia mau lakukan bagi suami kamu, dia katakan. Ada yang ada di dalam tasnya itu ada ya. Pada saat Roh Kudus katakan itu kepada saya katakan kepada Tuhan, tolong Tuhan, jangan sampai terjadi apa-apa dengan suami saya. Jangan sampai perempuan ini melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap kami, saya katakan ya. Menangis ya, perempuan itu sangat-sangat menangis. Saat itu saya membuka pembicaraan ya. Saya katakan kepada suami saya, sekarang dia datang ke tengah-tengah kita. Saya katakan, mari nyatakan sekarang di depan kami berdua, di siapa yang kamu pilih, saya atau dia, saya katakan kepada suami saya ya. Karena pada saat itu saya katakan kepada suami saya, kalau kamu pilih dia, saya siap, saya ikhlas, saya katakan. Saya tidak menahan, saya katakan. Jika kamu memilih perempuan ini, saya katakan kepada suami saya. Langsung suami saya menjawab, saya memilih kamu, dia katakan kepada saya. Puji Tuhan, saya mendengar sendiri bagaimana suami kami memilih kami ya. Pada saat itu saya terus ada hubungan dengan Tuhan saat itu ya. Saya berdoa dalam hati saya bagaimana Tuhan menjamah perempuan ini. Dia menangis terseduh-seduh ya. Ternyata ada sesuatu hal yang dia mau lakukan ya. Dia mau lakukan kepada suami kami. Dia menangis-nangis ya. Pada saat dia mendengarkan pernyataan suami kami, ya, dia bertambah nangis. Jadi saya
langsung kasih dia nasihat, kasih firman kepada dia. Saya katakan bertobatlah ya, jangan kamu lakukan lagi. Saya katakan saya mengampuni kamu, syukur kamu ketemu dengan saya katakan kepada dia. Kalau tadi kamu ketemu dengan perempuan yang ganas, saya katakan sudah hancur kamu dicakar-cakar, saya katakan kepada perempuan itu ya. Saya mengampuni kamu, saya katakan kepada dia. Mari cari laki-laki yang benar-benar layak untuk menjadi suami kamu, saya katakan. Kamu mendengar sekarang kan suami saya memilih saya katakan. Maafkan saja semua perbuatan suami saya katakan kepada perempuan itu ya. Puji Tuhan, saat itu dia saya kasih firman ya, bertobat, jangan lagi berbuat kesalahan, saya katakan. Kamu ini pakai kalung salib lagi, saya katakan kepada dia. Tapi perbuatan kamu bagaimana, saya katakan. Ya, dia menangis-nangis terseduh ya. Dia minta maaf kepada saya. Nah, puji Tuhan ya. Apa yang Roh Kudus katakan tadi, dia mau lakukan sesuatu kepada suami saya itu ya tidak jadi ya. Dia tidak berani mengeluarkan apa kali barang dalam tasnya ini ya. Tapi Roh Kudus katakan kepada saya, tapi saya berdoa terus ya, dalam hati saya berdoa, ada hubungan terus dengan Tuhan. Ya, sehingga pada saat itu si perempuan ini pun pulang ya. Dia pulang, dia minta maaf kepada saya. Ya, puji Tuhan, luar biasa apa yang saya alami, saya hadapi. Di balik itu saya tahu Tuhan memulihkan saya. Tuhan menyatakan itu lebih dahulu bagi saya ya. Sehingga saya berdoa terus agar Tuhan berikan saya kekuatan ya. Jadi ipar saya pun heran, dan ada teman juga, dia katakan dia katakan luar biasa, dia katakan kalau dipikir kemarin tuh masalah kamu begini, katakan kok hari ini baik-baik saja, saya katakan sudah, persoalan jangan diingat terus, saya katakan kalau sudah melepaskan roh pengampunan tidak ada ingat-ingat lagi ya. Bagaimana Yesus ya mengampuni saya dan saudara ya, dia tidak pernah mengingat-ingat lagi segala dosa dan kesalahan kita, pelanggaran kita. Nah, itu yang Tuhan mau. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita mencintai Tuhan. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Walaupun di saat itu saya disakiti, saya harus mengampuni, karena Tuhan katakan ampuni suami kamu. Saya harus mengampuni suami saya. Bagaimanapun sakit hatinya saya, dan bertemu langsung dengan perempuan itu ya. Secara daging yang sakit, tapi saya benar-benar dalam perlindungan Tuhan. Saya benar-benar dalam kuasanya Tuhan, sehingga saya tenang ya dalam menghadapi persoalan itu ya. Di mana firman Tuhan ini berkata ya, luar biasa, dia memberitahukan pada kita ya apa yang sedang terjadi, tidak akan ada yang tersembunyi. Itu indahnya kita bergaul karib dengan Tuhan. Itu indahnya Tuhan bergaul karib dengan kita. Ya, ada hubungan yang terus terjalin. Nah, kadangkala ini yang susah dilakukan oleh gereja Tuhan, anak Tuhan di hari-hari ini, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, sehingga tidak ada lagi hal yang tersembunyi, tidak ada lagi hal yang terselubung di hadapan Tuhan. Terbuka setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan lebih dahulu menyatakan itu bagi kita sebelum kita mengetahuinya. Ya, dimana pada saat itu ya kami mengalami itu, saya benar-benar dipulihkan. Disitulah saya benar-benar bisa mengampuni ya setiap orang yang menyakitkan hati saya ya. Saya dipulihkan lewat persoalan yang Tuhan izinkan, saya diproses lewat suami saya ya. Lewat itu saya katakan kepada suami kami, jangan lakukan lagi ya. Cukup satu kali ini kamu lakukan kepada saya katakan. Jika kamu melanggar janji kamu, kamu akan menerima akibatnya. Saya katakan kepada suami saya ya. Sejak itu sampai saat ini saya tidak pernah mengungkit dan mengingat-ingat segala hal yang dia lakukan ya. Saya tidak pernah mengingat-ingat itu. Dan saya juga tidak pernah cemburu kepada suami saya. Ya, saya berpikir baik tentang dia. Ya, itulah indahnya kita dalam Tuhan ya. Kita mengandalkan Tuhan, kita takut kepada Tuhan. Itu bukan dengan kekuatan gagah kita dalam menghadapi semua itu, kita benar-benar berserah kepada Tuhan ya. Orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan ya, mencari hadirat Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, mencari kekuatannya Tuhan ya, dan selalu
terkoneksi dengan Tuhan, bagaimana HP kita bisa terkoneksi dengan internet ya, sehingga kita bisa melihat berita-berita yang lain yang ada di Facebook, yang ada di YouTube ya, yang ada di WA ya. Coba kalau tidak ada data kita dan tidak ada jaringan, kita tidak akan bisa terkoneksi. Demikian juga kita dengan Tuhan ya. Bagaimana pribadi kita bisa terkoneksi dengan Tuhan? Ya, kita selalu menjalin hubungan dengan Tuhan lewat doa kita, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan berdoa ya, dan selalu menjalin hubungan dengan Tuhan lewat kita senantiasa berserah kepada Tuhan. Ya, jangan data kita habis, kita sakit hati, kita gelisah, ya, kita tidak tenang karena data habis, tidak bisa terkoneksi dengan internet, ya. Tetapi bagaimana dengan kita dengan Tuhan, ya, ya, hubungan dengan Tuhan? Mengapa tidak memikirkan hal ini di hari-hari ini, ya? Di hari-hari ini, mari latihlah dirimu untuk terkoneksi dengan Tuhan, ya. Isi ya baterai HP kita ya untuk melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Demikian juga doa kita. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita sedang mengisi hidup kita dengan kuasa Tuhan, dengan hadirat Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Sebab di saat kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, kita sedang mengisi kekuatan Tuhan mengalir dalam hidup saya dan saudara. Ya, kita selalu terkoneksi dengan Tuhan, ya. Kita selalu terkoneksi dengan Bapa di surga lewat kita berdoa merendahkan diri. Setiap hari kita merendahkan diri, memohon pengampunan Tuhan. Tuhan, ampuni saya, siapa saya di hadapan-Mu Tuhan. Itu yang harus kita ucapkan setiap hari. Itu adalah roh kerendahan hati di hadapan Tuhan, ya. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita perlu belas kasihan Tuhan, kita perlu kuasa Tuhan dalam hidup saya dan saudara, ya. Bukan itu saja yang Tuhan singkapkan, Mbak, dalam hidup saya. Banyak hal yang Tuhan lakukan, banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Ya, nyata kuasa Tuhan itu bagi kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita benar-benar takut akan Dia, taat, ya, setia kepada Tuhan, melakukan segala kehendaknya, ya, kita akan merasakan bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya. Dia berbicara bagi saya dan saudara saat kita, ya, dekat dengan Tuhan. Di saat kita bekerja pun Dia bisa berbicara bagi saya dan saudara, mengingatkan kita dengan firman Tuhan, mengingatkan kita dengan persoalan-persoalan, ya, menguatkan kita, ya, meneguhkan iman kita, ya. Itu indahnya di dalam Tuhan. Ya, bagaimana saya bisa menguatkan, ya, ibu-ibu yang mengalami persoalan rumah tangga, ya, persoalan-persoalan yang ada dalam rumah tangga, menghadapi perselingkuhan yang hampir bercerai, ya. Saya mengalaminya dulu, saya mengalami yang pertama, ya, sehingga saya bisa, ya, menyampaikan, menasihati mereka, ya, yang rindu, ya, konseling dengan saya, ya. Saya sampaikan, nasihati, karena saya mengalami lebih dahulu. Bagaimana saya bisa menasihati mereka, ibu-ibu yang mengalami suami yang suka berselingkuh, sementara saya belum. Nah, tidak bisa. Jadi saya harus mengalami dahulu, baru bisa saya sampaikan itu, ya. Di saat saya kurang lebih ada berapa tahun, ya, ada sahabat saya mengingatkan saya, katanya, saya kapan ke rumah, dia katakan kepada saya, ya. Kapan ke rumah, dia katakan. Oh, nanti tunggu ada, saya tidak sibuk, saya katakan, karena pekerjaan di kantor ada saja, saya katakan, jika tidak sibuk jam istirahat saya ke rumah, ya, saya katakan. Akhirnya tertunda lagi. Dia ingatkan saya kembali, saya kapan ke rumah, datang, Mbak, gitu, ya. Puji Tuhan, saat itu saya benar-benar respon, ya, saya pergi, ya. Ternyata, ya, memang, ya, sahabat saya curhat tentang persoalan rumah tangganya, bagaimana suaminya berselingkuh berkali-kali, ya. Saya tidak menceritakan orang-orangnya, tapi saya menceritakan kisahnya saja, bagaimana hikmat dari kisah ini, ya. Bukan berarti menceritakan aib orang, tidak, saudaraku, tapi saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan menghentar saya, membawa saya kepada ibu-ibu yang mengalami hal yang sama, ya. Tetapi
ibu ini mengalami hal yang berkali-kali yang dilakukan oleh suaminya ya. Sungguh luar biasa, Tuhan memang menguatkan ibu ini, tapi dia pada saat itu dia benar-benar sudah tidak mampu ya. Dia curhat kepada saya, dia katakan begini-begini, dia bilang saya gini-gini. Oh, kamu termasuk sudah mampu, saya katakan berkali-kali sudah dilakukan, tetapi tetap kuat ya, tetap mengasihi, tetap mengampuni suamimu, saya katakan kepada dia. Sehingga lewat persoalan ini kita dipulihkan juga, saya katakan. Kita dibentuk lewat suami kita, saya katakan ya. Teruslah mengasihi suami, teruslah mencintai dia. Suatu saat dia akan berubah, saya katakan ya. Puji Tuhan, kami saling menguatkan. Saat itu saya berdoa ya. Di saat saya mendoakan ya, ibu ini dan keluarganya, saya berdoa, saya dibawa ke dalam alam roh, dalam saat itu mendoakan rumah tangganya ya. Saya benar-benar dalam hadirat Tuhan. Saya melihat ada yang gelap di belakang, di depan rumahnya ya. Kenapa saat itu saya mendoakan, saya tengking itu, saya tolak itu di dalam nama Yesus ya, dengan suara yang sangat keras. Roh yang ada dalam saya ini sangat-sangat berlawanan dengan apa yang ada ya. Saya melihat begitu gelapnya yang ada di depan rumahnya ya, sehingga saya mengusirnya ya, menengkingnya di dalam nama Tuhan Yesus ya. Saya berdoa buat rumah tangganya, buat suaminya, buat anak-anaknya ya, dan apa yang sedang terjadi. Nah, puji Tuhan, di saat selesai kami berdoa, saya melihat ibu itu menangis ya. Dia menangis dan dia katakan terima kasih ya. Puji Tuhan. Setelah itu saya pulang kembali ke kantor. Di saat saya berapa bulan kemudian saya lihat dia pasang foto bersama suami. Saya katakan, apa kabar? Saya katakan, apa kabarnya? Puji Tuhan, baik sudah. Puji Tuhan, saya katakan luar biasa ya. Rumah tangganya dipulihkan, rumah tangganya dipulihkan oleh Tuhan sehingga mereka baik-baik saja. Nah, itu indahnya di dalam Tuhan. Bagaimana kita dahulu yang mengalami, baru kita bisa memberikan kepada orang lain ya. Sesudah itu sebenarnya ada seorang ibu juga, karena waktu itu suaminya juga poligami yang sudah punya istri ya, kedua ya. Tapi dia datang kepada saya pagi-pagi ya ke rumah ya, dia curhat lah tentang suaminya, tetapi baiknya dia tidak pernah ingin menceraikan suaminya, walaupun suaminya sudah poligami ya, nikah ya, nikah siri ya. Dia curhat kepada saya katakan tetaplah layani suamimu dengan baik ya, suatu saat cintanya yang utuh akan kamu dapat kembali, saya katakan ya kepada ibu tersebut ya. Saya nasihati dengan firman agar jangan sampai dia sakit hati terus kepada suami, tetap mengampuni dan tetap melayani suami dengan baik. Tanpa sadar melihat karaktermu, saya katakan suami akan kembali kepadamu ya. Puji Tuhan, luar biasa, berapa tahun kemudian ya suaminya tinggalkan yang istri yang sirinya, sehingga dia kembali kepada istri yang pertama ya. Itu indahnya dalam Tuhan, luar biasa ya. Keluarga-keluarga yang senantiasa menghadapi masalah persoalan apapun, jika kita kembali kepada Tuhan, jika kita curhat kepada orang yang dapat membantu kita, membawa kita kepada kebenaran, kita akan dipulihkan ya. Demikian juga ada seorang ibu lagi ya, hampir-hampir juga minta cerai kepada suaminya, sini sana dia ceritakan bahwa dia harus bercerai ya. Pada saat itu saya juga bertindak untuk menyampaikan satu perkataan ya, sehingga sampai pada saat itu ibu itu datang kepada saya, dia katakan saya minta maaf. Dia katakan bahwa perkataan saya itu bukan sebenarnya untuk menceraikan, tetapi bagaimana supaya dia berubah. Saya katakan ya, jangan mengeluarkan perkataan itu begitu sering, saya katakan, apalagi di banyak orang, saya katakan tidak baik ya. Mari pikirkan anak-anak, saya katakan pikirkan bagaimanapun keadaan suami kita, apapun keadaannya, tetap mengasihi mereka, tetap mengampuni, jalani hidup ya. Saya katakan apa yang Tuhan sudah berikan ya. Puji Tuhan, itu indahnya di dalam Tuhan ya. Luar biasa kuasa Tuhan memberkati saya dan saudara jika kita benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan ya. Saya diberkati dengan firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara ya. Dimana juga waktu saya juga diingatkan untuk menyaksikan ini ya, waktu pemilihan bupati baru-baru ini tadi ya. Jujur memang itulah pilihan saya.
Nah, pada saat itu sebelum tanggal pemilihan itu terjadi, saya menguji, saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, saya katakan kepada Tuhan, siapa di antara ketiga ini akan naik nanti Tuhan, saya katakan ya. Siapa yang di antara mereka yang Tuhan pilih untuk naik ya menjadi Bupati Malinau, saya katakan. Di saat saya doa ya, saya tanya kepada Tuhan, saya uji. Karena itu memang di hati saya, saudaraku, yang dikasih Tuhan ya. Saya diingatkan Tuhan untuk menyaksikan ini ya. Bagaimana saya menguji, saya bertanya kepada Tuhan dan itu nyata terjadi. Ya, puji Tuhan. Di saat saya bertanya kepada Tuhan, Roh Kudus katakan nomor ini yang akan naik, dia katakan. Semua calon itu Tuhan singkapkan ya, singkapkan semuanya ya. Tetapi yang naik Tuhan katakan ya, nomor 3 yang naik, dia katakan orangnya ya, punya semangat yang luar biasa untuk membangun Kabupaten Malinau. Nah, terus yang kedua dia katakan orangnya rendah hati, dia katakan ya, orangnya rendah hati ya. Dan ketiga ya, dia punya semangat yang luar biasa untuk membangun Kabupaten Malinau ini ya. Dia punya motivasi yang tulus, dia katakan kepada saya ya. Di dalam doa saya itu Roh Kudus singkapkan itu kepada saya. Nah, nomor 3 ini akan naik, dia katakan kepada saya ya pada saat itu. Jadi saya katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak salah yang kami pilih, benarlah Tuhan. Engkau telah memilihnya Tuhan menjadi suatu pemimpin yang benar-benar dengan hati yang tulus untuk membangun Kabupaten Malinau ya. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan berkati agar semua acara pilkada dapat berjalan dengan baik ya. Dan tiga pasangan itu memang Tuhan singkapkan. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, dan nomor 3 yang ini. Tuhan katakan, Tuhan kasih tahu semua kepada saya. Nah, puji Tuhan, pas pemilihan itu kemudian ya, hari itu ternyata benar apa yang Tuhan katakan, sehingga nomor 3 yang naik ya. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Benarlah apa yang Tuhan katakan. Dan saya boleh melihat benar ya. Seorang pemimpin yang sangat rendah hati. Yang luar biasa. Punya semangat untuk membangun Kabupaten Malinau. Dengan hati yang tulus. Itu yang Tuhan katakan kepada saya ya. Ini bukan perkataan yang mengarang-arang. Saya diingatkan sudah berapa kali diingatkan untuk menyaksikan ini. Untuk menyampaikan kesaksian ini ya. Nah, bagaimana kita mengetahui hal seperti ini? Jika kita tidak menjalin hubungan dengan Tuhan, jika kita tidak dekat dengan Tuhan ya. Dekat dengan Tuhan itu penuh tantangan, saudaraku. Kita diproses, kita ditempa, kita di mengalami penderitaan secara batinia ya, kita diproses. Tapi saya tetap sabar dalam setiap persoalan-persoalan yang saya alami. Saya tetap melekat kepada Tuhan, saya tetap dekat kepada Tuhan, saya tetap berseru kepada Tuhan, saya tetap taat. Meskipun persoalan itu datang, semakin membuat saya dekat dengan Tuhan. Yaitu indahnya di dalam Tuhan ya. Semakin saya bersuka cita dan saya mengalami damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Luar biasa, itulah indahnya dalam Tuhan. Coba kita melihat di dalam Yeremia, kitab Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Di sana katakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, bagaimana di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3 dikatakan ya, saat kita berseru kepada Tuhan, Dia akan menjawab. Di saat kita bertanya kepada Tuhan, Dia akan menjawab. Ya, bagaimana firman Tuhan ini nyata bagi saya dan saudara. Saya alami saudaraku ya. Apa yang saya tidak alami, ketahui, apa yang tidak saya pahami, Tuhan bukakan, Tuhan nyatakan ya bagi saya. Nah, bagaimana kita bisa mengalami hal yang demikian kalau kita tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, ya? Tuhan akan bergaul karib dengan kita kalau kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Ya, kita takut kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, kita setia melakukan kehendak-Nya. Itu adalah kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana kita dengan sahabat kita ya, dekat kita ya, apapun yang dia mau kita lakukan, kita kerjakan kan demi di sahabat kita. Demikianlah saya dan saudara dengan Tuhan ya. Di saat kita bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan menjawab. Di saat kita berdoa ya, Tuhan nyatakan, Tuhan singkapkan itu bagi saya dan saudara. Ya, saya mengalaminya. Ya, mari di hari-hari ini jalin hubunganmu dengan Tuhan.
Mendekatlah kepada Tuhan, cari wajahnya, cari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi satu makanan pokok bagi saya dan saudara, ya, menjadi kebutuhan yang sangat pokok bagi kita di hari-hari ini, sehingga kita menjadi gereja Tuhan yang bijaksana, menjadi gereja Tuhan yang kuat, menjadi gereja Tuhan yang dewasa dan melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Matius katakan, ya, bukan setiap orang yang bersuruh-suruh kepadaku yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan, ya, bukan yang melakukan mujizat dan sebagainya, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan, ya. Tetapi yang sesungguhnya Tuhan cari adalah kita yang mau melakukan firman Tuhan. Di saat Tuhan katakan ampuni dia, kita harus ampuni, walaupun manusia kita sakit, ya. Tapi walaupun kita sehebat apapun kita mengetahui isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita tidak menjadi orang yang mau mengampuni, terus mau menyimpan rasa dendam, rasa sakit hati, rasa iri hati, jangan mimpi, ya, masuk dalam kerajaan surga. Karena firman Tuhan sudah katakan itu, ya. Ya, jika engkau tidak mengampuni, aku pun tidak akan mengampuni, Tuhan katakan. Jadi Tuhan mencari golongan orang yang melakukan firman Tuhan. Ya, mari di hari-hari ini kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita terus melatih diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi di saat kita mau melekat kepada Tuhan, di saat kita mau mendekat kepada Tuhan, di saat kita mau berserah kepada Tuhan, disitulah Tuhan menuntun kita untuk melakukan kebenaran-kebenarannya. Ya, karena firman Tuhan katakan dalam Kejadian, cenderung hati manusia itu mau melakukan kejahatan. Ya, bagaimana kita bisa terhindar dari semua itu, Kak? Jikalau kita tidak mau melekat kepada Tuhan. Mari mendekat kepada Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang selalu dijawab oleh Tuhan setiap pergumulan yang kita hadapi, yang kita alami, ya. Banyak hal yang saya alami, banyak hal yang saya hadapi. Bahkan mengancam keluarga saya, mengancam kehidupan saya. Banyak hal yang saya alami, saya berserah kepada Tuhan. Dan saya melihat Tuhan katakan, tidak ada yang dapat menyentuh kamu, Tuhan katakan, ya. Tuhan adalah penjaga yang kekal bagi saya dan saudara. Tuhan penjaga yang tidak pernah terlelap dan tertidur, ya, membiarkan saya dan saudara. Dia selalu standby, ada di samping kita. Itu indahnya di dalam Tuhan. Mari di hari-hari ini jalin hubunganmu dengan Tuhan. Tidak ada kata terlambat, ya. Selagi hati dan niat kamu mau mendekatkan kepada Tuhan, lakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan saya dan saudara, sehingga kita layak menjadi gereja Tuhan yang menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, ya. Bagaimana Matius 25 ayat, ya, pasal 25 itu, ya, di mana gadis-gadis bodoh dan bijaksana, ada dua golongan di sana, ya. Ada 5 gadis, ada yang bodoh, ada 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana inilah yang akan layak masuk dalam kerajaan surga, ya. Yang siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya dengan terus melakukan kebenaran firman Tuhan, ya. Memiliki firman dan kuasa Roh Kudus, ya. Mari di hari-hari ini kita mau menjadi gadis-gadis yang bijaksana itu, yang selalu berjaga-jaga, ya. Selalu berdoa, ya. Di dalam kehidupan kita selalu dekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah kehabisan minyak. Minyak berbicara tentang kuasa Roh Kudus, ya. Di saat kita peka, apa yang Tuhan mau kita lakukan, mari kita kerjakan. Jangan pernah undur, jangan pernah lalai, jangan pernah merasa tidak mampu untuk melakukannya. Karena jika Tuhan mengizinkan kita untuk melakukannya, Tuhan akan menopang saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan dan kesaksian yang dapat kami sampaikan. Biar lewat kesaksian dan firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Bagaimana Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang berkuasa di bumi dan di surga, ya. Setiap pernyataan-pernyataan yang Tuhan berikan saya uji, ya. Saya uji terus itu dalam hidup saya. Saya melihat bagaimana Tuhan membukakannya lebih dahulu dan baru saya melihat benar terjadi, ya. Nah, itu indahnya di dalam Tuhan. Tuhan akan menyatakan bagaimana Yeremia 33 ayat 3 katakannya, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Tuhan menjawab kita. Tuhan akan membukakan dan menyingkapkan rahasia-rahasia apa yang sedang terjadi, ya, ke depannya. Nah, itulah indahnya dalam Tuhan. Mari di hari-hari ini, semakin hari semakin kita melekat kepada Tuhan, ya. Hari-hari ini saya semakin
semakin Tuhan menyatakan kuasa-Nya, semakin saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, semakin saya menikmati kuasa Tuhan dalam hidup saya. Ya, saya katakan, Tuhan, saya siapa saya di hadapan, saya perlu Engkau terus Tuhan, saya perlu kuasa-Mu menyertai hidup saya perlu Tuhan. Ya, puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Ya, dimanapun jemaat saudara Tuhan yang dikasihi Tuhan, ya, mendengarkan firman Tuhan ini, saya percaya tidak akan berlalu begitu saja, tetapi mengambil satu bagian, menguatkan dan meneguhkan kita semua. Karena saya diingatkan tadi menyampaikan firman Tuhan ini, sampaikan firman Tuhan Yeskil pasal 1, 2, 3 itu saya renung, saya baca, saya diingatkan kembali, ya, saya harus sampaikan firman Tuhan, baik atau tidak baik, dan orang terima atau tidak terima, saya harus sampaikan, ya, itu urusan saya. Dan di urusan Tuhan, ya, untuk memberkati firman Tuhan itu, untuk menjamah setiap orang, ya. Itu yang saya dapatkan, ya. Puji Tuhan. Baiklah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang luar biasa, yang mengajar kami kembali agar kami benar-benar memperhatikan hubungan kami dengan Tuhan, agar kami semakin intim, semakin dekat, semakin lekat dengan Tuhan di hari-hari ini, agar kami senantiasa menjadi gereja-Mu yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berhenti berbicara untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti berbicara dalam hidup kami, mengajar, mendidik, menasihati kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkatilah semua jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau berkati, Engkau lawati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka diberkati, dikuatkan, diteguhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, shalom.